Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman sekalian, waktu berjalan cepat sekali. Tiba-tiba sudah 1 minggu kita ketemu lagi sore ini dalam acara rutin setiap hari Sabtu sore. Jadi Sabtu sore adalah Sabtu bersama Desni dan Jojo. Ini pertemuan yang ke-12 mungkin setiap hari Sabtu. Tema kita kali ini adalah soal toxic people dan toxic relationship. Ya, toxic, ya. Ini istilah yang padanannya agak sulit kita temukan dalam bahasa Indonesia. Tapi ini adalah cerminan dari, kalau kita terjemahkan mungkin gini, dalam pergaulan hidup sehari-hari kita selalu bertemu dengan orang yang tidak seluruhnya kita sukai, ya kan? Kita sering bertemu dengan orang dalam lingkungan kantor, di tetangga, mungkin juga di keluarga, orang yang selalu merasa benar sendiri, merasa bahagia jika berhasil membuat kita marah, sering menyalahkan orang lain, tidak pernah merasa salah, dan mendapat kebahagiaan jika kita dibuat jengkel oleh orang itu. Nah, orang seperti ini selalu saja kita temukan di mana saja, dan tentu dalam banyak hal kita harus menghadapi strategi. Ya. Bagaimana kita berhadapan dengan orang seperti ini, sebab dimanapun kita pergi, orang seperti ini tidak bisa kita hindari. Ya. Dunia ini beragam dan kita tidak bisa memilih dunia ini sesuai kemauan kita. Selalu saja ada orang yang berbeda dengan kita, dan dalam banyak hal ada orang yang menjengkelkan, karena memang banyak orang merasa bahagia jika bisa menjengkelkan orang lain. Jadi saya kira kita akan bertemu dengan orang-orang seperti itu di mana saja. Nah, hari ini Desni dan Jojo akan membahas ini, bagaimana tipe-tipe orang seperti ini yang kita biasa temui, lalu bagaimana kita seharusnya menghadapi orang yang seperti ini. Kira-kira seperti itu pengantarnya. Mungkin Tami mau menambahkan sebelum Jojo dan Desni bicara. Iya, cuma mau cerita yang pengalaman itu ya, punya sahabat gitu. Jadi dia itu kayak punya suami gitu, tapi suaminya ini loh doyan mukul gitu ya, ngeri doyan mukul. Terus kemudian kita tuh berusaha mengeluarkan dia dari hubungan ini. Dia selalu bilang, aku cinta nggak bisa gitu. Tapi itu habis dipukul tiba-tiba baik lagi, akrab lagi, terus kemudian dipukul habis lagi gitu. Sampai kemudian satu saat memang dia tersadar dan dia memutuskan bahwa dia keluar dari hubungan yang tidak sehat seperti ini. Jadi banyak betul, dan seringkali kemudian orang yang terjerat atau menjadi korban dari hubungan atau dari orang-orang seperti itu tuh sulit keluar gitu, sulit keluar. Ya. Nah, ini yang mau kita bahas, bagaimana sih sebaiknya kita melihat hal ini, bagaimana sebaiknya kita berani untuk ambil keputusan, terus bagaimana kaitannya dengan positivity atau kebahagiaan untuk melihat ini. Nah, kita langsung ya Bang Elza, ya biasanya di kita itu ya saya dan Bang Elza barengnya 4 kali ya, tapi biasanya Mbak Desni Zakaria Raharjo mulai, kemudian biasanya baru pasangannya yaitu Bang Jojo. Tentu saja ini tidak toksik ya. Jadi kita melihat bagaimana dua hubungan ini mutual. Nah, itu juga kita harus belajar. Silakan Mbak Desni, apakah ada paparannya? Iya, ada sedikit, ada video juga Kak Tami. Sebentar ya. Jadi kita tonton video dulu ya. Aku minta izin matikan video supaya koneksinya nggak tersendat-sendat sebentar ya. Jadi kita saksikan dulu. Jadi ada video yang nanti akan membawa ke teman-teman kira-kira, oh begini ya kira-kira yang disebut dengan toxic people, toxic relationship tadi. Karena agak susah mendefinisikannya langsung ke bahasa Indonesia. Jadi sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Ya. Oke. Ada di sekitar kita.
Iya, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Bagi yang baru pertama kali bergabung dengan kami, nama saya Desni Saharias Raharjo. Bersama dengan suami saya Jojo, kami merintis membangun positivity sejak tahun 2015. Jojo lebih dulu dan saya bergabung untuk membantunya kemudian. Nanti dalam perkenalannya Jojo akan menjelaskan lebih lanjut apa itu komunitas membangun positivity dan apa yang kami perjuangkan selama ini. Sebelum saya memulai, izinkan saya menyampaikan bahwa saya bukan psikolog atau psikiater. Jadi apa yang akan saya bagikan sebentar lagi adalah hasil penelusuran atas riset para ahli mengenai hal terkait. Sebelum kita mulai, mari kita lihat bersama-sama. Kita lihat dulu videonya ya. Is it just me, or does it seem like there's more toxic people in the world today? What if I told you there is no such thing as a toxic person? It's not the person who's toxic, it's their behavior that's toxic. What makes a behavior toxic is when it crosses a boundary for you. And that's important because that means you get to decide what is toxic and what is not. And when you focus on boundaries with toxic behavior rather than people, you can draw boundaries everywhere in your life. Boundaries are rules that you create for how other people can behave toward you. You can't rid the world of toxic behavior, but you can protect yourself from experiencing it. The life you want is going to require you to say no. Saying no doesn't make you a bad person. It doesn't make you selfish. In fact, it makes you confident, it makes you strong, and it makes you honest. Every time you say no, you draw a boundary and you say yes to something that is important. You. Is it just me, or does it... Iya, ke next ininya. Bagus ya videonya ya, tapi ada yang off dari video tadi. Apa yang kira-kira salah ya dengan apa yang disampaikan oleh Mel Robbins tadi? Ada yang bisa bantu saya? Kira-kira apa yang salah dengan apa yang disampaikan oleh video tadi? Silahkan teman-teman kalau ingin memberikan opini, pendapatnya boleh. Ya, bahwa pada umumnya orang itu lebih suka memelihara rasa ewuh pekewuh. Tidak berani jujur, tidak berani berterus terang. Padahal sebenarnya tidak suka, tapi dia harus mengatakan suka, atau bagaimana hanya demi menjaga perasaan orang lain, tanpa menghiraukan dirinya sendiri. Barangkali. Terima kasih, terima kasih Bu Hadi. Ya itu benar. Tapi kita lihat yang prinsip dulu gitu ya. Mel Robbins di video tadi mengatakan hal yang kelihatannya baik, tapi sebenarnya itu merupakan suatu understatement dari persoalan yang serius. Orang-orang dengan kepribadian toksik itu ada di sekitar kita, bukan hanya orang-orang dengan perilaku toksik. Personality disorder atau gangguan kepribadian itu, dia mengatakan there's no such thing as toxic people. Yang ada toxic behavior. Ini lebih dari sekedar perilaku. Kalau perilaku menjengkelkan itu banyak, itu bisa dihindari. Dan kalaupun ada di hadapan kita, tidak sulit menghadapinya. Tapi orang-orang dengan kepribadian toksik itu lebih dari itu. Abadikan. Bagusnya kayak ngene kok. Kudu diabadikan. Bisa tolong di-mute saya. Diabadikan. Boleh minta tolong teman-teman yang sedang tidak berbicara untuk bantu di-mute ya, supaya biar Mbak Desni suaranya. Kasih. Nggak bisa aku present. Oke. Personality disorder atau gangguan kepribadian itu tidak hanya toksik, tapi juga harmful atau berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Dan bagi mereka yang terperangkap di dalamnya, jangankan mengatakan tidak, menetapkan batas saja sebagian besar dari mereka tidak mampu. Tidak sesederhana itu. Oke.
Jadi kita kenali dulu apa itu personality disorder. Definisi menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, 5th edition, last edition ya so far. A personality disorder is a way of thinking, feeling, and behaving that deviates from the expectations of the culture, causes distress or problem functions, and lasts over time. Terjemahan sederhananya kurang lebih sebagai berikut. Gangguan kepribadian adalah suatu kondisi yang menyebabkan pengidapnya memiliki pola pikir dan perilaku yang tidak sehat dan berbeda dari rata-rata orang biasanya. Pengidapnya juga sulit untuk merasakan, memahami, atau berinteraksi dengan orang lain. Tentu saja ini bisa menyebabkan masalah dalam situasi sosial. Tidak jarang hubungan penderita gangguan kepribadian dengan orang lain di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, bisnis, pekerjaan menjadi terbatas karenanya. Gangguan kepribadian mempengaruhi setidaknya 2 hal ini. Cara berpikir tentang diri sendiri dan orang lain. Bagi orang dengan masalah kepribadian, sulit untuk mengukur menggunakan ukuran yang berlaku umum. Cara merespon secara emosional. Ini sulit bagi orang-orang dengan masalah kepribadian. Justru di soal inilah mereka memiliki keterbatasan. Cara berhubungan dengan orang lain dan cara mengendalikan perilaku tentunya. Menurut DSM, ada 10 jenis personality disorder yang dikelompokkan dalam 3 klaster. Cluster odd behavior, dramatic, dan anxious. Kalau kita cari, toxic personality tidak ada dalam daftar itu, daftar yang di sebelah kanan. Mengapa? Itu karena setiap gangguan kepribadian itu toxic sampai tingkat-tingkat tertentu. Tentu kita tidak bisa membahas ke-10 gangguan kepribadian itu sekarang. Kita akan fokus pada 3 diantaranya, narcissistic yang ada di daftar, sociopath, dan psychopath. Sociopath dan psychopath dalam daftar itu ada dalam kelompok antisocial personality disorder. Oke. Mel Robbins di video tadi mengatakan untuk menarik garis batas. Bagaimana caranya? Pertama-tama tentunya dengan mengenali tanda bahaya. Perhatikan red flag-nya. Ada banyak kasus kekerasan yang dialami oleh orang-orang yang terperangkap dalam toxic relationships karena mereka gagal memperhatikan tanda bahaya ini. Atau yang menyedihkan, mereka mengabaikan tanda bahayanya. Kalau Anda merasakan hal ini atau melihat hal-hal ini terjadi pada orang di sekitar Anda, segeralah bertindak. Ketika bersama toxic person ini, banyak sekali stres yang timbul dan membuat Anda merasa tidak nyaman. Apalagi kalau sudah merasakan sakit emosional atau bahkan fisik. Ketika Anda merasa seperti sedang dimanipulasi untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan, atau lebih parah, menjadi seseorang yang tidak Anda inginkan. Kelihatannya nggak mungkin ya, tapi percaya deh, banyak mereka yang terperangkap dalam hubungan yang toksik yang tanpa sadar karena pembiaran yang berlarut-larut, akhirnya sampai pada tahap ini. Jadi, kalau Anda merasa dimanipulasi oleh seseorang, jangan menganggap itu hanya perasaan Anda. Anda mungkin memang sedang dimanipulasi. Ketika Anda terus-menerus bingung dengan perilaku orang tersebut, berubah-berubah terus. Ketika Anda harus selalu membela diri Anda karena terus-terusan disalahkan. Dan ini yang parah, yang terakhir. Ketika Anda terus-terusan merasa buruk tentang diri Anda di hadapan mereka. Mereka sudah berhasil mematikan self-confidence Anda, membuat Anda merasa tidak berharga dan merasa berhutang budi kepada mereka yang masih mau ada di sekitar Anda. Ini, toxic people itu tidak pernah konsisten seperti yang tadi sudah disampaikan. Hari ini luar biasa baik, besok bisa marah-marah tidak menentu dan tentunya menyalahkan Anda. Mereka juga tidak menghormati batasan-batasan yang ada. Ukuran yang dipakai selalu ukuran mereka, tentunya yang menguntungkan bagi mereka. Mereka sudah pasti memanipulasi, mereka sudah pasti manipulatif dan juga controlling. Anda jadi tidak leluasa lagi bergaul atau bersosialisasi. Mereka tidak pernah salah, dan oleh karenanya tidak pernah merasa perlu meminta maaf. Berbohong juga sudah menjadi hal yang lumrah buat mereka. Mereka seperti vacuum cleaner, menghisap habis energi Anda, selalu meminta, tidak pernah memberi. Kalaupun mereka memberi sesuatu, itu karena mereka mengharapkan sesuatu yang lebih besar dari Anda. Satu lagi,
Dengan segala perilaku jahat yang sudah disebutkan tadi, tetap saja mereka akan mengatakan merekalah korban dari situasi atau keadaan tidak menyenangkan yang terjadi, dan yang salah adalah Anda atau orang-orang lain. Ini adalah fact sheet sedikit dari orang-orang berkepribadian toksik. Jumlah psikopat itu sekitar 1% dari populasi. 1 dari 100 orang artinya. Psikopat ya, narsisis tentu lebih banyak lagi. Kalau tidak salah 1 dari 20 orang. Kemudian, tidak semua narsisis itu adalah psikopat. Tapi sudah pasti semua psikopat itu narsisistik. Tidak semua psikopat melakukan tindak kriminal. Banyak psikopat yang tidak mencelakai atau membunuh orang. Banyak dari mereka menduduki posisi puncak di korporasi besar atau menjadi pejabat publik. Contohnya, 4-5% CEO itu adalah psikopat, 95%-nya tidak. Walau hampir semua CEO adalah narsisis. Menurut penelitian, profesi yang banyak dijalani oleh narsisis dan psikopat adalah polisi, lawyer, dokter bedah, CEO, pialang saham. Banyak juga pemimpin dunia itu adalah narsisis. Donald Trump dan Adolf Hitler contohnya. Apakah mereka juga psikopat? Kami masih mencari hasil penelitian mengenai hal ini. Mungkin kemudian timbul pertanyaan-pertanyaan ini di benak Bapak dan Ibu sekalian. Apakah toxic people ini terlahir demikian? Kalau tidak, apa yang membuat mereka memiliki kepribadian toksik tersebut? Apakah toxic people ini berperilaku toksik ke semua orang? Atau mereka memilih targetnya? Orang-orang seperti apa yang menjadi targetnya? Apakah toxic people ini bisa berubah? Yang terpenting, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu baik toxic people ini dan juga tentunya korban-korbannya. Itu yang akan dibagikan oleh Jojo dalam paparannya setelah ini. Demikian, udah Elsa, Kak Tami, Jojo, saya kembalikan. Ya oke, menarik sekali, Desni. Jadi tadi saya lihat ada CEO, ada polisi, lawyer, tiba-tiba kebayang di saya ada juga anggota dewan kalau ngomong tuh selalu nyebelin gitu. Jangan-jangan orangnya juga terkena penyakit itu. Gubernur juga bisa. Ya, gubernur atau pokoknya ada pejabat berjenggot kalau ngomong tuh selalu nyakitin berarti orang banyak gitu. Jadi kita bisa pilah-pilah nanti berdasarkan teori ini. Silakan Jojo. Oke. Makasih Elsa. Share ya. Iya, saya kecilin dulu ininya, belum kecil ini. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Selamat bertemu kembali, dan bagi yang baru ikut acara kami, tadi waktu ngobrol-ngobrol belum semua mendapatkan, saya harus ceritakan sedikit tentang diskusi online ini sejak bulan Juli lalu ya, tiap hari Sabtu adalah untuk memperkenalkan. Sekarang gimana? Ya, sekarang gimana? Selamat sore semua Bapak Ibu, selamat datang ke acara kami yang diadakan setiap hari Sabtu. Kali ini topiknya adalah toxic people dan toxic relationship. Ini sebenarnya istilah yang bukan saintifik ya, tapi ini istilah yang populer di media kita gunakan. Nanti akan kita jelaskan. Apakah suara saya masih bermasalah, Elza? Cukup jelas. Ya? Cukup jelas ya. Ya. Di slide ini ada beberapa slide yang biasanya kami bacakan, tapi karena sudah diulang-ulang, saya akan lewatkan saja. Nanti karena presentasi ini akan dibagikan oleh Desni di chatroom, nanti silakan Bapak Ibu yang tertarik untuk membaca lebih dalam, membacanya setelah mendownloadnya. Jadi topik kita hari ini tentang toxic people dan toxic relationship. Nah, diskusi kita ini selalu tentang bagaimana memaksimalkan fungsi otak. Ada 5 dan plus 1 ya yang kita sering sampaikan. 1 meditasi, jurnal positif, altruism, relationship, olahraga,
Dan yang keenam adalah makanan. Ini udah beberapa di diskusi sebelumnya sudah kita sampaikan bagaimana meditasi secara saintifik terbukti bisa memaksimalkan fungsi otak, begitu juga jurnal positif dan seterusnya. Yang paling menonjol adalah meditasi dan jurnal positif dalam mempengaruhi perubahan positif di otak. Ini sains yang terus berkembang, jadi kita harus ikuti terus gitu bagaimana dia berkembang sehingga kemudian kita bisa mendapatkan manfaatnya. Diskusi yang kita selenggarakan ini adalah untuk itu, mempromosikan apa yang sudah dicapai oleh sains yang kita temukan, kemudian kita bagikan supaya semua bisa memperoleh manfaat dari riset sains yang sudah berkembang itu. Nah, ini kasus Gabby Petito dan Brian Laundrie. Di dalam poster atau di dalam promosi tentang diskusi kali ini, saya menggunakan kasus ini, kasus Gabby dan Brian. Barangkali Bapak Ibu semua juga sudah tahu ini kasus yang sangat mendunia gitu sampai ke Indonesia, karena memang berkaitan dengan soal-soal yang memang ada di sekitar kita gitu. Jadi kasus Gabby dan Brian hanya contoh. Kematian Gabby tentu itu sebuah tragedi ya. Namun sebenarnya yang lebih juga perlu diperhatikan adalah jika Gabby nggak tewas gitu, dia mengalami kerusakan otak karena toxic relationship yang mereka bangun gitu bersama antara Gabby dan Brian. Jadi toxic relationship ini terjadi dimanapun gitu, ada di lingkungan kerja, bisnis, sekolah, partai politik. Jadi ada teman-teman saya yang dari partai politik bilang kalau satu orang baik masuk ke dalam satu partai politik tertentu gitu, nanti dia akan hasilnya akan keluar, bukan keluar, dia akan berubah seperti partai politik itu gitu. Tapi ini kita abaikan, kita nggak ngomong politik. Nah, di pemerintahan juga ada begitu, kampus, klub, pertemanan, keluarga juga termasuk gitu. Jadi toxic relationship atau toxic people ada di mana-mana. Nah, sedikit pengetahuan tentang toxic people akan membuat kita lebih memahami mereka, orang-orang ini, dan bagaimana toxic relationship terjadi. Kita juga bisa menolong orang-orang yang ada di dalamnya gitu. Dan ini beberapa fakta yang saya kira perlu disampaikan sedikit gitu ya. Tapi saya kira nggak perlu nanti dibaca aja. Tapi ada gambar di bawah ini yang menggambarkan bagaimana jasad Gabby ditemukan di daerah yang sangat nggak ada orang gitu ya, tapi ada beruang, ada serigala di sana gitu. Jadi fatal sekali nasib yang diterima Gabby karena dia berada dengan toxic people atau toxic person. Nanti akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Ini kita lewatkan karena mungkin kurang masuk di dalam core-nya. Nah, kronologi sebelum tragedi juga saya kira nggak perlu digambarkan gitu ya, karena tapi ada beberapa poin yang saya untuk mempersingkat aja adalah perkiraan tanggal terakhir Gabby hidup adalah tanggal 27 Agustus. Beberapa saksi mata melihat Gabby dan Brian di sebuah restoran Meksiko. Kemudian Brian bertengkar dengan orang restoran soal bills, soal tagihan. Bolak-balik 4 kali Brian nggak jadi pergi dari restoran itu untuk marah-marah. Sementara Gabby minta maaf atas ulah Brian. Nah, inilah yang menurut para ahli memperkirakan ini yang memicu Brian marah. Karena Brian diduga atau dianalisis oleh para ahli adalah seorang narsisis. Atau sebenarnya istilah narsisis nggak ada dalam di dunia sains gitu, tapi yang ada adalah antisocial personality disorder. Dia bisa marah sekali pada Gabby karena tak berpihak padanya saat dia bertengkar dengan orang-orang di restoran itu. Ini kemudian yang memicu kematian Gabby. Diduga keras gitu. Sampai sekarang Brian menghilang. Itu nggak usah diceritain karena nanti terlalu panjang. Nah, ini analisa ahli tentang video Gabby, Brian, dan polisi ini penting juga disampaikan gitu untuk ini satu ilustrasi bagaimana memahami dari bahasa tubuh, dari kata-kata atau dari sikap Brian gitu. Para ahli bisa mengenali ini Brian ini adalah seorang narsisistik. Jadi sejak awal Gabby dan Brian diinterogasi polisi di jalanan ya. Waktu itu tanggal 12 Agustus mereka dilaporkan oleh orang yang melihat mereka bertengkar, kemudian didatengin oleh polisi. Gabby sejak awal sudah
menggambarkan bahwa dia yang bersalah gitu. Sedangkan Brian malah menggambarkan Gabby yang bersalah. Dia nggak pernah menggambarkan dirinya juga salah. Jadi Brian defensif sejak awal. Itu terbaca oleh para ahli. Nah, kemudian pada laporan ke polisi itu dari masyarakat yang melihat adalah Brian memukul Gabby gitu. Nah, korban abusive relationship atau Gabby ini sering menyangka dirinya lah yang membuat pertengkaran ini atau dirinya lah yang menyebabkan kesalahan, sehingga kemudian malah ditambahin atau dimanfaatkan oleh Brian yang mau terus membuat Gabby semakin merasa bersalah. Jadi polisi nampaknya karena nggak bisa menangkap ini, walaupun ada satu park ranger yang perempuan gitu di saat mereka ditemukan ini ya, itu tahu bahwa dia bilang pada Gabby karena mungkin dia perempuan. Brian kelihatannya adalah seorang toxic person. Sebaiknya Anda hindari, dia bilang, kata polisi itu kepada Gabby gitu. Jadi polisi harusnya mendapat training mendalam soal toxic people ini karena bisa membantu mereka membantu calon korban. Kemudian 3 golongan toxic people. Nah ini dia yang kita sebut psikopat, sosiopat, narsisis itu sebenarnya nggak ada dalam kamusnya mereka para ahli jiwa ya. Ini yang dipakai adalah antisocial personality disorder SPD. Tadi Desni sudah menggambarkan menjelaskan tentang terminologi ini gitu. Jadi ini memang sebutan yang hanya populer di media atau hanya untuk menggampangkan. Ini juga untuk menggampangkan ada 3 golongan toxic people itu. Karena topik kita mengenai toxic people. Nah, psikopat dan sosiopat dari 3 golongan ini suka melanggar. Sebenarnya narsisis juga sama, melanggar aturan atau konsep salah dan benar yang berlaku universal. Psikopat terlahir dengan otak yang berbeda. Ini kenapa saya sebut psikopat? Padahal sebenarnya sosiopat juga sama, narsisis juga begitu ya. Dia cenderung genetik gitu. Meskipun di sosiopat dan narsisis lingkungan atau parenting itu membantu mereka, bukan membantu, mendorong mereka untuk menjadi lebih kentara lagi sifat-sifat dari psikopat, sosiopat atau narsisisnya gitu. Jadi mereka udah terlahir seperti itu, terutama psikopat ya. Otak nanti akan di slide berikutnya akan ada penjelasan bagian mana di otak yang membuat mereka berbeda gitu sehingga mempengaruhi perilaku mereka. Jadi terus yang kemudian yang tadi sudah disampaikan juga oleh Desni, narsisis itu ciri-ciri narsisis yang dimiliki narsisis itu pasti dimiliki oleh psikopat dan sosiopat gitu. Nanti ada penjelasan tentang narsisis apa aja. Orang tua adalah orang yang pertama yang paling menentukan dalam menumbuhkan karakter toxic people, karena orang tua yang menentukan lingkungan untuk anak tumbuh dan berkembang. Jadi ini sebenarnya harus hati-hati juga. Tadi sudah saya bilang bahwa mereka terlahir dengan otak yang berbeda, tapi kemudian orang tua bisa menahan, ada beberapa riset menunjukkan itu gitu, menahan mereka untuk berkembang menjadi lebih psikopat, lebih sosiopat atau lebih narsisis. Orang tua bisa melakukan sesuatu untuk menahan itu. Walaupun kalau dia psikopat, ciri yang menonjolnya itu mereka sangat kejam gitu dan berusaha menyakiti orang lain atau merugikan orang lain yang di masa kecil sudah terlihat. Kalau itu kuat sekali, itu kadang parenting ataupun peran orang tua nggak berguna. Jadi itu memang ada dalam beberapa riset mengenai itu. Oh ya, ini tadi juga Desni sudah nyampaikan bahwa informasi yang saya sampaikan di sini bukan sebagai untuk mendiagnosa atau membuat treatment gitu ya. Kita bukan saintis di bidang itu, tapi kita hanya mempromosikan apa yang kita temukan dari berbagai riset sains. Ini harus saya ingatkan gitu karena bisa disalahartikan ini yang disampaikan untuk membuat treatment. Nah ini psikopat. Ada satu website yang bagus sekali gitu di sebelah kanan itu psychopathy.org ya. Itu linknya tinggal dilihat di sana. Banyak sekali informasi yang penting yang kita biasanya nggak temukan di dalam artikel-artikel yang biasa gitu.
Nah, sebutan psikopat sudah saya sebutkan adalah bukan dalam dunia psychiatry, tapi dia sebutannya yang tepat adalah antisocial personality disorder. Nah, tadi juga disampaikan oleh Desni, 1 dari 100 orang adalah psikopat. Nah, ciri yang mendasarnya, nah ini yang dari berbagai tulisan, berbagai buku ya, saya temukan adalah ciri mendasarnya adalah 1, nggak memiliki kemampuan memahami konsep salah dan benar gitu. Dia memang otaknya memang terlahir begitu. Jadi bukan karena dia bandel atau dia jahat gitu ya. Istilah jahat itu sebenarnya harus dalam tanda kutip. Mereka nggak memiliki kemampuan untuk memahami konsep salah dan benar. Kemudian yang kedua, nggak memiliki empati, belas kasihan. Ini juga sebenarnya juga ada gradasinya ya, mereka bisa punya empati yang sangat nggak punya atau punya dalam kapasitas yang kecil sekali. Dan 3, tidak memiliki emosi malu, takut, cemas, rasa bersalah, dan lain-lain. Ini nanti akan menentukan berbagai perilaku mereka yang bagi kita berbeda sekali. Kemudian 4, mengambil keuntung dari orang lain, bukan kebalikannya. Mereka jadi semacam nggak punya kecenderungan pada altruism atau kecenderungan pada kebajikan. Selalu melihat orang lain sebagai sesuatu yang bisa diambil untung gitu. Dan 5, berbohong meski tanpa alasan dan untuk menyembunyikan ciri-ciri mendasarnya. Jadi mereka cenderung berbohong selain untuk menyembunyikan ciri-ciri mendasarnya, karena mereka akan tahu bahwa mereka berbeda, kemudian banyak orang nggak suka, dan mereka sembunyikan untuk mencapai tujuannya. Tujuannya adalah yang nomor 4, mengambil untung dari orang lain, gitu, bukan memberikan kesejahteraan bagi orang lain. Psikopat, tadi Desi juga sudah sebutkan, tak selalu melakukan kekerasan atau pembunuhan, itu betul gitu. Tapi 4-12% CEO memiliki ciri mendasar dari psikopat. Jadi ini harus saya tegaskan, memiliki ciri mendasar dari psikopat. Bukan berarti CEO itu psikopat gitu ya. Ini ada artikelnya yang bagus dari Forbes gitu ya. Mereka hanya memiliki ciri, jadi mereka bisa maju, bisa hebat gitu sebagai CEO karena mereka mempunyai ciri dasar psikopat, yaitu berdarah dingin, tapi bukan berarti jahat gitu ya. Mereka melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan emosi dan lain sebagainya. Itu satu yang keuntungan nanti ada disebutkan beberapa profesi, kalau nggak salah tadi Desi juga sudah sebutkan, butuh ciri mendasar dari psikopat itu untuk sukses gitu. Nah, pemimpin tentu ada yang memiliki ciri mendasar dari psikopat ini, apalagi orang-orang di partai politik ya, itu atau politisi ya, mereka kebanyakan memiliki ciri mendasar psikopat, tapi mereka belum tentu psikopat, hanya memiliki ciri itu, karena itu memang sebuah ciri yang membuat mereka bisa mendukung mereka untuk maju. Nah, tadi yang sebelah kanan ini, yang di website psychopathyis.org itu disebutkan tentang amigdala mereka berbeda. Ini satu bagian otak yang sangat menunjukkan otak psikopat itu berbeda gitu. Dia bagian amigdalanya. Amigdala mereka kecil atau nggak aktif gitu. Padahal amigdala ini berfungsi atau berkomunikasi atau berinteraksi dengan prefrontal cortex untuk mengirim sinyal bahwa ada rasa takut, ada rasa malu, ada rasa cemas, ada rasa dan lain sebagainya gitu. Itu yang nggak ada interaksi dengan prefrontal cortex sehingga mereka menjadi punya sifat-sifat kejam dan lain sebagainya. Nah, ini tentang orang-orang yang bukan psikopat tapi punya ciri psikopat gitu. Ada buku bagus itu ya, The Wisdom of Psychopath. Saya pernah buat resensinya di satu satu grup Facebook yang saya sebagai admin di sana gitu. Saya tulis resensinya, ini bagus sekali gitu, menyajikan hasil riset yang menunjukkan volume amigdala dan prefrontal cortex yang lebih kecil daripada orang normal. Prefrontal cortex-nya juga lebih kecil ternyata, padahal harusnya dia besar atau normal gitu. Padahal ini yang menentukan seorang bisa punya ciri-ciri manusia yang normal. Amigdala psikopat kurang aktif, tadi sudah saya sebutkan, sehingga mereka berbeda. Beberapa profesi memang membutuhkan kemampuan untuk fokus yang bisa diperoleh melalui hilangnya rasa cemas dan takut dalam situasi apapun, atau juga kemampuan untuk tak mudah stres dan depresi, seperti misalnya ya, atau profesi yang membutuhkan hilangnya belas kasihan saat melakukan pekerjaan yang dibutuhkan untuk kepentingan yang lebih besar, misalnya tentara yang memerangi musuh,
polisi yang mengejar penjahat, penuntut umum atau jaksa terhadap yang terdakwa di pengadilan, ahli bedah, jurnalis juga butuh kemampuan nggak gampang cemas dan takut gitu, karena dia harus membuat investigasi yang mendalam. Jadi itu beberapa profesi yang ternyata membutuhkan sifat-sifat psikopat. Sebagaimana psikopat, nah ini orang-orang yang sudah memiliki jam terbang panjang dalam meditasi ternyata memiliki kemampuan untuk menyadari microfacial expression. Nanti saya ada penjelasan soal ini lebih dalam sedikit gitu tentang microfacial expression. Ini dimiliki oleh psikopat. Dia bisa membaca mimik muka atau tanda-tanda sedikit sekali gitu dari psikopat gitu, dari orang di depannya, tentang emosi-emosi takut, malu, bersalah, berdosa atau dan sebagainya, atau trauma. Dia bisa, psikopat ini punya kemampuan ini. Ini sama dengan biksu. Nanti dijelaskan sebenarnya ada Paul Ekman yang sangat ahli di bidang microfacial expression ini. Dia bisa menjelaskan soal itu gitu. Kenapa para meditator dan psikopat punya kemampuan yang sama, tapi bedanya adalah para meditator atau biksu misalnya gitu, dia memiliki empati atau kasih sayang, dan sehingga dia menolak kekerasan, sehingga nggak memanfaatkan itu. Sedangkan psikopat itu tidak memiliki itu, jadi mereka manfaatkan kemampuan itu untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Nah, ini yang Paul Ekman ahli dalam microfacial expression itu. Jadi psikopat kan sering disangka cerdas gitu, atau padahal dia sebenarnya cuma mencitrakan dirinya cerdas dengan berbagai kemampuan yang dimiliki. Kemampuan berbohong psikopat itu berakar pada tidak dimilikinya rasa takut untuk tertangkap menurut Paul Ekman. Di gambar sebelah kanan itu adalah bagaimana orang normal nggak bisa menangkap orang lain berbohong gitu, karena memang secara evolusi kita ini nggak berbohong sebenarnya, cenderung jujur gitu, tapi tetap juga ada orang berbohong. Jadi ini penjelasan dari Paul Ekman gitu, kenapa kita nggak bisa menangkap orang berbohong, sementara psikopat bisa menangkap dia karena dia melatihnya. Kalau dia bisa menangkap microfacial expression dari orang lain dengan baik gitu, tentu dia akan bisa memanfaatkan orang itu untuk dieksploitasi atau didominasi. Jadi tujuannya adalah itu, makanya mereka belajar banget gitu soal ini gitu. Nah, kebanyakan dari orang normal nggak punya kemampuan ini. Lalu yang rajin meditasi memiliki kemampuan microfacial expression bisa dijelaskan, tapi kita lewatkan aja gitu. Ada penelitian juga, kalau Paul Ekman juga yang menjelaskan soal itu. Kemudian, nah ini sosiopat, ciri mendasarnya itu dia sama seperti tadi ya, sebenarnya antisocial personality disorder, bukan sosiopat bukan istilah yang saintifik gitu, tapi yang dipakai oleh media dan lain sebagainya. Ini penjelasannya. Terus kemudian sosiopat itu secara sederhana, ini hanya untuk menjelaskan bahwa dia berbeda dari psikopat. Dia punya tingkatan lebih rendah dari psikopat karena dia nggak punya ciri yang mendasar dari psikopat itu, yaitu tak memiliki kemampuan memahami konsep salah dan benar gitu. Itu kan di psikopat. Tapi sosiopat sebenarnya punya, cuma dia abaikan gitu. Kemudian empati, belas kasihan juga sosiopat punya. Nggak memiliki merasa malu, cemas, bersalah, dan lain-lain. Itu semua yang ada di psikopat, pada sosiopat itu tingkatannya lebih rendah. Itu ciri yang membuat mereka disebut berbeda dengan psikopat. Nah, ini ada saya dapat dari situs yang lain, nanti saya sebutkan, ada linknya gitu ya. Ciri awal dari anak yang mungkin akan tumbuh menjadi sosiopat adalah satu, nggak memiliki perhatian pada persoalan di sekitarnya, tak memiliki inisiatif untuk membantu sekelilingnya. Jadi dia kalau ada orang melakukan apapun gitu yang kelihatannya kalau anak lain dia langsung cepat bantu gitu, dia diam aja gitu. Kemudian dua, menarik diri dari kerumunan. Nah, itu ciri mendasar kalau dibawa ke tempat kumpul-kumpul gitu ya, dia akan menarik diri gitu, memisahkan atau diam aja gitu.
atau dia justru mengumpulkan teman-teman yang menurut dia bisa didominasi itu dengan cara apapun gitu. Lalu ada lagi kemampuan menghindari aktivitas sosial apapun gitu. Kalau di rumah ya dia nggak menghindari pekerjaan, dia mampu menghindari pekerjaan rumah tangga gitu. Dia pintar sekali. Dia menunjukkan untuk memanipulasi orang lain, ya menunjukkan aktivitas belajar atau tugas sekolah lebih penting daripada apapun gitu. Kemudian yang 5 juga dia berbohong gitu, sama seperti psikopat 30. Nah, kenali ciri ini bagi orang tua yang punya anak-anak yang masih remaja terutama gitu, atau yang masih anak-anak ya dari sejak masih kecil juga kita harus tanggap gitu supaya ini nggak dibiarkan, karena memang bisa ditreat, ada treatmentnya buat para anak-anak yang seperti ini. Dan ini narsisis gitu. Nah, ini yang cirinya samar gitu. Sebenarnya dia masuk tadi yang saya bilang tadi adalah antisocial personality disorder. Cuma secara populer dia digolongkan narsisis. Nggak ada dalam terminologi saintis narsisis ini gitu. Dia bisa terlihat ciri-ciri dasar narsisisnya kalau dalam berada situasi sulit ya, atau situasi yang merobek harga dirinya. Orang yang lain yang normal dia nggak akan merespon sehingga terlihat narsisistiknya gitu, tapi kalau di narsisis akan terlihat. Marketing strategi menyamarkan grandiosity-nya. Grandiosity nanti ada penjelasannya itu apa gitu ya. Jadi jika dia seorang pengusaha, seorang narsisisnya seorang pengusaha, maka segala upaya memamerkan aspek tertentu yang bagus tentu dari dirinya akan disebut olehnya sebagai marketing strategi atau pencitraan yang memang dibutuhkan dalam dunia usaha. Jika narsisis itu kaya raya, mungkin ia akan tampil seperti dermawan, padahal kedermawanannya itu hanya untuk memenuhi kebutuhannya pada puja-puji yang berlebihan. Contoh yang ekstrim adalah orang yang sedang menyebarkan uang ke udara ya di jalan raya untuk dibagikan ke orang lain, tapi caranya begitu gitu sehingga orang bisa terluka karena berdesakan atau jatuh bertindihan gitu. Kita pernah lihat beberapa kasus seperti itu kan, bagi-bagi sedekah tapi caranya berbahaya buat orang lain. Itu mungkin narsisistik gitu dia. Lalu ada cara mengetes seorang narsisis gitu, adalah dengan altruisme. Nah, karena narsisis itu sebenarnya tak akan mengorbankan kepentingannya untuk kepentingan orang lain. Dia mungkin bantu orang lain, itu hanya terlihat membantu gitu untuk dapat puja-puji gitu. Bahkan narsisis akan menghalangi orang lain untuk menjadi setara atau apalagi lebih baik daripada dirinya dalam soal-soal tertentu. Jika seorang narsisis terluka harga dirinya di depan publik ya, jadi dia dipermalukan betul gitu, maka ia akan menempatkan pelakunya sebagai musuh terbesarnya. Ini semua riset ya. Jadi ada satu yang bagus ini di atas narsisis yang saya kasih linknya dari psychiatry, atau sebenarnya APA ya, psychiatry itu Asian Psychiatry, American Psychiatry Association, Amerika yang terkenal sekali. Dapat saya dari sana mengenai narsisis. Nah, dia narcissistic personality disorder, narsisistik sering juga disebut NPD. Kriterianya ini hanya untuk membantu tadi apa yang saya sebutkan, ciri utama 7 saya kumpulkan. Menganggap dirinya besar, yang tadi saya sebut grandios atau grandiosity-nya luar biasa besar. Merasa amat penting dengan berlebihan. Meyakini dirinya istimewa atau unik gitu, butuh puja-puji yang berlebihan, asik dengan kekuasaan dan status ya, tentu dia kalau punya kekuasaan dia akan membangun statusnya gitu, dia sibuk dengan itu gitu, dia bangun statusnya begini begitu segala macam. Terus kemudian cenderung mengeksploitasi dan memanipulasi orang lain. Ini juga ciri mendasar yang kadang-kadang juga samar sebenarnya ya, nggak bisa terlihat dengan jelas. Kurang memiliki empati atau belas kasihan pada orang lain, meskipun dia mungkin melakukan kedermawanan dan sebagainya, tapi seperti tadi dibilang dia di nomor 3 butuh puja-puji yang berlebihan, mudah iri pada orang lain atau mengira orang lain iri padanya. Ini ada sama juga di APA yang saya kasih link di bawah ini ya, di APA tadi ya. Kemudian ini peran orang tua menumbuhkan toxic people. Saya dapat juga dari psychopathy is gitu ya .org. Asuhan orang tua yang kurang memberi
memberi pentingnya pelatihan altruism. Jadi bagaimana menanamkan bahwa altruism itu penting atau kebajikan itu penting, itu sangat ternyata menurut riset sangat mempengaruhi bagaimana anak berkembang nantinya gitu. Jadi mereka nggak kehilangan orientasi untuk menjadi orang yang memiliki karakter seperti ini. Ini hanya sebutannya 1, 2, 3. Ini sebutan yang populer adalah 1, berguna buat orang lain. Kita sering dengar kata-kata itu ya, berguna bagi nusa dan bangsa. Ternyata itu bagus sekali gitu. Itu ditanamkan gitu pada anak-anak. Kemudian dalam istilah dalam Kristen, berkat yang besar bagi orang lain. Dalam istilah Islam, rahmatan lil alamin. Itu penting banget gitu untuk membuat anak nggak punya orientasi pada self-center atau self yang semacam itu ya, yang hidup ini adalah tentang dirinya, bukan seperti itu, tapi tentang bagaimana membantu orang lain. Ini yang nampaknya nggak menjadi perhatian banyak orang gitu. Padahal ini di dalam riset ditemukan gitu. Penting sekali memberikan itu sehingga mereka atau anak-anak yang sudah memiliki otak yang berbeda, tapi masih bukan yang sangat kuat gitu, dia bisa diperbaiki. Karena ada riset dari anak-anak, kebanyakan anak-anak ya sebenarnya banyak sekali gitu yang memiliki karakter atau ciri-ciri antisocial personality disorder pada masa anak-anaknya. Tapi kemudian di masa dewasanya dia menghilang gitu. Ya berarti bukan berarti menurut riset itu karena parentingnya atau lingkungan yang kemudian menumbuhkan mereka untuk menjadi orang yang nggak memiliki disorder. Warm parenting yang diabaikan. Ini juga ada risetnya gitu bahwa penting sekali mendidik anak-anak memahami atau menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang yang warm atau yang melindungi atau penuh kasih sayang gitu. Lalu ini ciri-ciri anak awal dari anak yang mungkin tumbuh jadi narsisis ya, tadi hampir sama seperti yang antisocial personality disorder tadi ya. Ya, 1, hancur atau marah berlebihan saat dikritik. Nah, ini ciri yang mendasarnya kalau para narsisis itu ya, dia bisa marah banget atau malah dia hancur, mau depresi dan lain sebagainya. Lalu nggak memiliki perhatian pada persoalan sosial di sekitarnya gitu, nggak punya inisiatif untuk membantu sekelilingnya, itu yang ciri yang mendasarnya. Menarik diri dari kerumunan, namun mengumpulkan yang lebih lemah untuk berada di sekelilingnya. 4, mampu membuat orang tuanya atau orang di sekelilingnya sering merasa bersalah jika tidak membuatnya senang. Itu narsisis dari kecil memiliki kemampuan semacam itu. Dia pintar sekali membuat orang tuanya merasa bersalah. Lalu kemudian yang kelima, mampu menghindari aktivitas sosial apapun yang kalau di rumah adalah pekerjaan rumah tangga dia bisa hindari dan bisa bisa meyakinkan orang-orang lain bahwa dia ini saya harus belajar, harus tugas sekolah penting, tugas kuliah penting segala macam gitu ya, sehingga dia nggak menghindari pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Terus kemudian berteman hanya dengan mereka yang bisa dinominasi atau dengan cara apapun ya gitu ya. Berbohong juga termasuk, apalagi di narsisistik ini berbohong juga satu cara untuk mengeksploitasi orang tua atau anggota keluarga yang lain. Lalu kemudian penutupnya. Jadi toxic people yang kita omongin ini sebenarnya mengenai orang-orang yang bisa merugikan kita sebenarnya. Dia nggak selalu melakukan kekerasan, apalagi pembunuhan segala macam ya, tapi dia bisa berbahaya. Yang tadi saya di awal tentang Gabby dan Brian itu, Brian diduga oleh banyak ahli adalah seorang yang toxic atau antisocial personality disorder gitu. Dia kebetulan aja, bukan kebetulan, tentu ini kita nggak harapkan ya Gabby tewas gitu, bukan di tangan dia, belum ada bukti bahwa dia membunuhnya, tapi terakhir hidupnya Gabby adalah bersama Brian, sehingga Brian harusnya tahu nasibnya Gabby gitu, tapi dia malah menghilang ketika dicari polisi gitu. Jadi ada 3 golongan di sini yang disebut secara populer adalah psikopat, sosiopat, dan narsisis gitu. Lalu lagi-lagi kita harus menyebut, karena diskusi kita ini adalah tentang bagaimana memaksimalkan fungsi otak. Mereka yang punya disorder seperti psikopat, sosiopat, dan narsisis adalah dia fungsi otaknya mengalami gangguan, mengalami disorder. Beberapa riset yang saya baca, ternyata meditasi itu bisa membantu mereka untuk memperbaiki fungsi otaknya.
Jadi kita memang diskusi di sini tentang itu gitu, tentang bagaimana menurut sains, bagaimana cara memaksimalkan fungsi otak dengan cara meditasi, menulis jurnal, berarti altruism dan lain sebagainya itu. Lalu ya ini kita sebagai penutup, poinnya lain adalah asah kemampuan Anda untuk mengenali red flags atau toxic people itu kayak apa aja sih, tadi kita sudah jelaskan gitu. Dan lagi-lagi ada riset menunjukkan meditasi ternyata membuat kita lebih peka mengenali emosi orang lain dan juga toxic people. Jadi mereka yang rajin meditasi ternyata bisa mengenali orang ini toxic people, sehingga dia akan menjauh atau menjaga jarak atau bersiaga dan lain sebagainya, sehingga dia nggak dirugikan oleh toxic people. Jadi itu yang saya bisa sampaikan sore ini, semoga berguna, dan saya kembalikan ke Tami dan Elza. Mati nih kan ya. Halo. Ya halo. Sudah? Ya udah. Takutnya nggak kedengeran tadi karena tadi saya sempat menghilang sejenak. Ada sempat menghilang. Terima kasih Bang Jojo. Jadi tadi kelihatan ya bahwa di sekitar kita itu ternyata banyak orang yang toxic people yang membuat kita punya semacam toxic relationship, hubungan yang toksik juga ya dengan mereka. Terus yang dikasih contoh yang jadi fokus ini 3 ya tadi ya, sociopath, terus psychopath, sama satu lagi tadi narsistik. Belum tentu misalnya sangat berbahaya, tapi ada baiknya kemudian kita mewaspadai untuk selain membantu diri kita juga membantu dia ya untuk tidak mengembangkan tabiat seperti itu. Saya bilang tabiat boleh nggak sih Bang Jojo? Karena boleh. Ya. Boleh. Ya, karena tadi itu waktu Bang Jojo mulai mengulas soal anak-anak itu ternyata kayak sudah ada semacam, kalau kita bilang kayak bencana itu kan kayak ada early warning ya. Ternyata juga ada serangkaian ciri-ciri early warning yang peringatan dini, sehingga kemudian orang tua yang misalnya ya, atau misalnya siapapun yang membantu mengasuh anak itu, pendidik ya misalnya, atau mungkin lingkungan sosial bisa tahu, oh ini anak dia punya ciri-ciri seperti itu, dan kita bisa membantu untuk mengatasinya, tidak dalam rangka membuat dia terjerumus, tapi membuat dia menjadi punya tabiat-tabiat sosial dan juga personality yang lebih baik. Jadi itu menarik sekali. Bang Elza, dirimu di manakah? Ya, ini saya mendengarkan tadi, menarik sekali teori yang diungkapkan oleh Jojo. Jadi ketika dia menjelaskan 3 ciri ini, pikiran saya langsung menerawang ke pengacara Anu yang terkenal, yang setiap hari melakukan sesuatu, tapi lalu dibenarkan oleh banyak orang karena kekuatan TV, modal, dan lain sebagainya. Ya kita tahulah gitu. Nah memang problemnya kan kalau kita sudah tahu ini, maka kita mungkin jadi agak mengkotak-kotakan orang ya kalau ketemu ya. Jadi begitu bertemu dengan orang, ya, ini nggak enak gitu. 10 menit, ini orang toxic people di level A, di level B, di level C, lalu kita mungkin cenderung untuk menarik batas gitu ya. Mungkin juga ini yang membuat, misalnya saya tidak tahu, mohon maaf ya, psikolog itu memang kemudian lebih banyak yang menyendiri ya, karena dia tahu tipe-tipe perilaku orang gitu. Oke, kita sampai pada diskusi. Tadi kita sudah menjelaskan, mendengarkan Jojo dan Desni. Forum ini bukan forum ceramah ya, forum dialog di antara sesama kita. Silakan teman-teman memberikan pendapat berdasarkan pengalamannya masing-masing. Kita hidup sudah cukup panjang, pasti kita menemui tipe-tipe orang yang seperti ini. Betul. Tadi ya pastilah gitu, ada dalam lingkungan kita, mungkin dalam keluarga, dalam pasangan, mungkin dalam kantor atau tetangga gitu. Ada yang ngacung nggak? Di chat box
Kan kalau ya di chat box ini sudah ada 2 nih komentar yang menarik dari Mas Komara Jaya. Mas Komara juga lumayan berapa kali datang ya ke kita, sama Mas Andri Adam. Ya. Bolehkah langsung berkomentar? Jadi kita bisa langsung juga saling mengenal. Mas Komara, mudah-mudahan berkenan untuk langsung berkomentar soal Twitter dan segala macam. Ya, silakan. Komara. Ya. Saya nggak pakai kamera ya karena. Ya, nggak apa-apa, Mas Komara, silahkan. Nggak, ini menarik. Saya cuman masih bingung. Sebetulnya ini positif atau kita just menerima kenyataan ada orang-orang seperti itu. Nah, jadi saya masih bingungnya begini. Kita kan terutama barusan juga ada dari chat, bagaimana orang-orang seperti itu kita giring. Mohon maaf ya pakai bahasa. Apa giring? Untuk menjadi positif, kita arahkan gitu. Padahal mereka terkadang juga nggak sadar bahwa dia itu mungkin negatif gitu. Itu pertanyaan saya yang masih bingung. Saya pengen sharing. Ini kebetulan saya di kantor tuh menghadapi seorang ibu yang tanpa sadar sebetulnya dia dikerjain habis-habisan oleh anaknya. Nah ini agak complicated menurut saya ya, karena seorang anak itu tentunya mungkin nggak tahu gimana dia dimanja, mungkin ya, tapi kemudian dia kena trap narkoba. Dan tahulah kita kalau narkoba itu kalau lagi nagih kan gila tuh. Saya nggak tahu apakah karena korban kasih sayang si ibu yang kebetulan anaknya akhirnya kena narkoba. Kemudian tentunya dia memaksakan sebagai anak itu dia minta ke seorang ibu untuk memperoleh uang untuk dia beli lagi narkoba. Nah, yang namanya ibu yang kasih sayang sebagai anak apapun, tetapi yang saya amati ini itu ibu tuh dikerjain banget sama anaknya. Nah, saya nggak tahu di dalam konteks diskusi kita sih udah pengen ngegampar tuh anak aja, lu ibu lu kok digituin gitu ya. Tetapi kan orang kena narkoba itu addicted, kemudian dia melakukan apapun yang dia bisa lakukan supaya dapat. Tetapi si anak itu celakanya ngerjain ibunya. Ibunya itu terkadang juga sampai dia tentunya menderita, tapi dia tidak merasa menjadi victimized. Kebanyakan. Iya, akhirnya dia nerima itu sebagai sesuatu yang dia harus lakukan untuk keberlangsungan, kehappyan, kebahagiaan si anak. Saya bingung. Nah, dalam konteks ini itu gimana ya? Itu satu ya. Lalu saya ada 2 nih. Mohon maaf nih. Iya, nggak apa-apa, silahkan. Mohon maaf. Ngomong-ngomong, ada beberapa etnis atau ras yang sedemikian terhadap ras lainnya. Itu dia merasa di atas. Dan kalau udah dia merasa di atas, melakukan apapun terhadap ras lainnya yang dia anggap di bawah, seenaknya aja itu. Cuman yang ras di bawahnya, kecuali kalau dia tahu hukum dan lain-lain, dia akan berontak. Tapi kalau dia lagi-lagi nih, untuk benefit of ekonomi, karena dia kerja di ras itu, akhirnya dia terima juga. Nah, saya terkadang melihatnya, waduh, sebetulnya ini nggak patut oleh ras tertentu dia lakukan itu. Tapi oleh ras lainnya, kelompok lainnya, karena dia butuh kehidupan, ekonomi itu apa, akhirnya dia terima perlakuan-perlakuan yang negatif dari toksik. Mungkin si ras yang merasa super itu dia nggak merasa juga dia negatif. Jadi saya bingung nih. Setengah curhat dan lain-lain. Terima kasih Mbak Tami. Oke. Iya, Bang Elza, sebelum direspon oleh Mbak Desni sama
Bang Jojo satu lagi ya, Mas Andri ya, biar Ya. langsung 2 gitu ya. Mas Oke. Andri silakan boleh untuk Iya. langsung ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Tami. Oke, sebenarnya pertanyaan saya terkait dengan membangun positivity-nya Jojo sama Desni sebenarnya. Oke. Jadi saya perkecil gitu, maksud saya kaitan dengan toxic person ini gitu. Karena kalau saya lihat konsep toxic person dan membangun positivity ini kan kelihatannya menurut saya nih, saya nggak tahu benar apa nggak, ini berseberangan gitu. Seorang yang toxic person seharusnya enggak menjalani 5 cara membangun positivity. Itu yang saya simpulkan ya, karena kalau orang yang menjalankan 5 cara membangun positivity supaya happy dia jadi orang yang happy gitu ya, itu biasanya berseberangan dengan si toxic person ini gitu. Jadi maksud saya nanya ini sebenarnya saya juga ingin mendeteksi juga orang yang toxic person ini. Kalau saya memahami 5 cara membangun positivity, biasanya mereka nggak akan ikut gitu loh. Karena kayak berempati orang, bikin jurnal, beribadah atau apa, ada 5 tadi, dia nggak akan jalani mungkin salah 1, salah 2, atau salah 3-nya gitu. Nah, yang saya mau tanyakan, apa Bang Jojo dan Desni pernah juga baca tentang hal ini di riset sains gitu, kalau orang yang toxic person ini nggak masuk ke area yang 5 ways tadi gitu. Itu aja sebenarnya. Jadi saya bisa mendeteksi lah secara cepat juga gitu orang-orang yang kayak begini. Atau mungkin saya mendeteksi diri saya sendiri akhirnya gitu. Itu aja paling. Terima kasih. Ya, langsung ya ke, boleh Bang Jojo dulu atau Mbak Desti dulu, silahkan, mana yang lebih dulu. Aku jawab Pak Komara sebentar ya Kak Tami, nanti Jojo akan menambahkan. Jadi Pak Komara, drug addict itu atau kecanduan obat atau narkoba itu sudah masuk dalam kalau saya tidak salah ya, sudah masuk ke dalam kategori mental illness, bukan lagi personality disorder. Jadi ini 2 hal yang berbeda. Tapi biasanya kalau orang yang mengalami mental illness juga biasanya punya personality disorder. Ada ciri-ciri misalnya narsisistik di dalam dirinya. Nah, kalau mental illness itu ada pengobatannya, ya kan? Kita semua tahu ada rehabilitasi, sudah ada pengobatannya. Kalau personality disorder ini kan diagnosanya aja susah gitu. Jadi gimana pengobatannya? Dua hal yang mestinya ditangani secara berbeda. Masalah ibu itu memang jengkel banget ya buat kita yang melihat gemes gitu ya. Tapi sebenarnya ibu itu tahu apa yang bisa dilakukan dan harus dilakukan mestinya. Anaknya harus dibawa ke rehabilitasi, kalau enggak akan terus-terusan aja. Masalahnya kayak bola salju, makin lama makin besar. Jojo mau menambahkan? Aku address itu dulu deh. Masih ya. Iya Pak Komara, ya pecandu narkoba yang saya baca itu gini, saya balik aja gitu ya. Mereka yang memiliki antisocial personality disorder, ternyata mereka cenderung untuk ke sana gitu, ke menggunakan drug gitu. Cenderung sana, walaupun nggak semuanya ya, nggak semua. Jadi mungkin sekali pecandu drug itu adalah mereka yang antisocial personal atau personality disorder aja, supaya singkat ya saya bilang gitu ya. Sehingga memperburuk perilakunya. Sebagai orang yang mengidap personality disorder aja udah buruk bagi lingkungannya, bagi sekitarnya, bagi ibunya juga sekalipun gitu. Apalagi kalau dia jadi pecandu drug gitu. Dan ibunya adalah ini ada banyak penelitian yang saya baca yang bahkan ketika dia masih anak-anak aja, mereka yang memiliki personality disorder ini, mereka sudah bisa meng-abuse anaknya padahal umurnya belum 10 tahun misalnya. Bahkan bisa juga mengeksploitasi ibunya, memanipulasi ibunya gitu ya.
Jadi memang merugikan sekali mereka yang punya personality disorder ini. Tapi kita barangkali hanya perlu menumbuhkan bahwa mereka memiliki kelainan sejak lahir, gitu, sehingga ada bagusnya kita juga peduli sama mereka, gitu, pada treatment buat mereka itu. Jadi pecandu narkoba ini mungkin seperti tadi saya bilang asalnya dari personality disorder. Terus mengenai ras tertentu yang Pak Komara sebutkan, gitu ya, mungkin maksudnya mereka ini berada dalam posisi bos ya, atau CEO, gitu, sehingga mereka perilakunya pada karyawannya bisa dibilang tadi Pak Komara menggunakan kata negatif atau kejam kali, atau nggak memiliki empati, atau nggak mengenali emosi mereka, gitu, sehingga terasa mengeksploitasi karyawannya. Jadi memang tadi seperti saya bilang, para CEO ini memiliki sampai 20% apa 25% tadi kalau nggak salah, itu memang memiliki ciri psikopat. Tapi bukan berarti mereka psikopat, gitu. Jadi orang-orang yang disebut sama Pak Komara ini mungkin memang bukan psikopat, gitu. Hanya dia memiliki ciri psikopat. Karena disebutkan dalam berbagai penelitian, nggak disebut mereka psikopat, tapi memiliki ciri psikopat, yaitu mampu melakukan keputusan atau kebijakan yang seperti nggak punya nggak punya rasa belas kasihan, gitu. Nah, jadi justru itu ternyata menurut berbagai riset yang membuat mereka melesat naik ke tingkat CEO. Lalu kemudian Andri bertanya, toxic people itu nggak menjalankan 5 cara yang saya anjurkan, yang saya temukan sebenarnya ya dari berbagai riset sains, yaitu meditasi, itu akan memperbaiki fungsi otaknya. Karena toxic people ini adalah orang-orang yang fungsi otaknya nggak berfungsi normal, gitu. Seperti tadi sudah disebutkan, misalnya amigdalanya kecil, sehingga nggak aktif, sehingga kemudian interaksi dengan prefrontal cortex berkurang, gitu. Akhirnya prefrontal cortexnya juga mengecil juga, gitu. Jadi fungsi otaknya memang dinyatakan nggak sama dengan kita, gitu, sejak lahir kebanyakan, gitu ya. Tapi kemudian parenting ataupun lingkungannya akan memperburuknya, gitu. Jadi Andri bertanya, toxic people ini nggak menjalankan 5 cara ini. Nampaknya ya, kalau yang betul-betul parah bukan kerusakan, perbedaan di otaknya itu, mereka nggak bisa diminta untuk melakukan 5 cara, terutama meditasi ya, karena mereka merasa spesial, mereka merasa lain, pintar, dan lain sebagainya, jadi nggak perlu yang namanya meditasi. Jadi pertanyaannya Bung Andri, apakah mereka menjalankan 5 cara itu? Mungkin sekali enggak, meditasi enggak, menulis jurnal enggak, melakukan kebajikan apalagi, mereka anti banget altruism, gitu ya. Terus kemudian hubungan sosial atau relationship-nya dengan orang-orang pasti buruk, gitu. Kemudian yang kelima, olahraga, mungkin mereka olahraga karena di antara mereka mungkin adalah orang-orang yang olahragawan, gitu. Jadi demikian Tami dan Elza, saya kembalikan. Bang Elza, ini kan waktu kita sudah mepet ya, tapi ada beberapa teman nih yang kayaknya. Halo, Tami nggak ada suaranya, Elza juga nggak ada. Ada, jelas. Oh iya, saya ya. Salah. Iya, nggak apa-apa, biar intermezzo. Kita langsung aja ya ke Mbak ini dulu, ke Ibu Nita. Bu Nita ya. Ini ada 4 penanya. Bu Nita. Silakan Bu Nita. Ya. Terima kasih Mbak Tami. Maaf ya, saya tidak pakai fotonya ya. Oke. Pertama kali saya ingin membagi pengalaman. Kebetulan saya dosen di sebuah perguruan tinggi di Medan ya. Saya menghadapi masalah dengan mahasiswa. Kebetulan saya sebagai dosen wali, mereka itu yang mengalami hubungan relationship yang berbahaya, atau apakah itu berbahaya atau tidak ya, karena pemukulan ya. Nah, pertama mereka tidak lagi mau menyiapkan skripsinya kalau ada bimbingan dengan saya, karena mengalami depresi, malas, dan sebagainya. Nah, ketika saya tanyakan apa penyebabnya, rupanya hubungan antar pacaran ya.
Dia memperlihatkan bekas memar-memar atau bilur-bilur di tubuhnya. Nah, yang saya nasihati kepada mereka, saya berusaha untuk menasihati mereka supaya bangkit lagi untuk membereskan kuliahnya. Tapi ternyatanya banyak yang tidak mampu gitu, cepat, tidak mampu memperkuat diri cepat. Bertahun baru bisa bangkit kembali. Nah, persoalannya mereka kena DO kalau terlalu lama ya. Tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, kejadian dengan mereka memang pertama dieksploitasi ya, pinjam duit. Kalau nggak mau dimarahin, kalau nggak dipukul. Dan kemudian juga yang menarik lagi ada satu kasus, satu anak yang disuruh mencuci bajunya, pacarnya ini mencuci bajunya dan sebagainya, minta pinjam uang, dan kemudian ketika wisuda bukan dia yang dibawa, tetapi orang lain, cewek lain yang dibawa untuk mendampingi dia wisuda. Jadi banyak yang stres ya, stres, terus depresi dan sebagainya. Kira-kira Mas Jojo sama Mbak Desi, apa sih yang perlu saya tip-tip bagaimana saya bisa menolong mereka dengan sana ya? Karena setiap semester saya pasti ada menghadapi masalah tersebut gitu. Mahasiswa-mahasiswa saya ini terutama perempuan ya, Pak Jojo dan Mbak Desi. Terima kasih sebelumnya. Ya. Makasih Mbak Anita. Sekarang langsung Mbak Rina, terus Mbak Ana, dan terakhir Mbak Damayanti ya. Tolong singkat ya, karena waktu kita terbatas. Terima kasih. Kalau Mbak Ana kayaknya minta dibacakan saja tuh, Tami. Oh gitu, iya. Ya, Mbak Rina, boleh silahkan. Ya, silakan Rina. Makasih Da Elza dan terutama Mas Jojo dan Mbak Desni. Saya itu hanya ingin ada pemikiran baru, apakah primordialisme misalnya masyarakat Bali di mana saya tinggal itu sebenarnya bisa semakin toksik karena kebencian misalnya kepada pendatang. Artinya apakah orang-orang yang punya haus kekuasaan itu bisa meracuni sisi profesionalisme. Itu saja sih, karena orang Bali itu memang nggak mau pemimpinnya orang non Bali. Itu intinya. Jadi primordialisme mereka kuat sekali. Ya. Gitu. Coba kira-kira gimana gitu. Kita bisa dikerubuti itu kalau kita ingin punya posisi. Iya. Oke, terima kasih Rina. Ya. Ibu Damayanti, silakan. Kalau Mbak Ana nanti dibacakan sama Bang Eza ya pertanyaannya. Oke. Ya. Silakan Ibu Damayanti. Maaf, ini masjid sudah pakai nggak? Saya nggak tahu kedengeran nggak suara saya. Kedengaran Bu. Gitu ya. Kalau menurut yang saya baca, ada orang tua yang mungkin dia tidak narsisis ya, atau mungkin salah satunya. Tapi ada nilai-nilai narsisis yang diterapkan ke anak, ke keluarga terutama anak. Mungkin itu yang membuat anak malah menjadi depresi. Ada orang tua yang moto keluarganya itu kepada anak, kalau kamu nggak bisa jadi yang terbaik, mendingan ke laut aja gitu. Dengan kata lain, cintanya kepada anak itu bersyarat gitu. Kemudian bisa juga kalau misalnya anak dia jadi ranking pertama di kelas, orang tuanya bilang, oh, kamu tuh harus spesial, nilainya harus tinggi daripada anak yang lain walaupun kamu juara kelas gitu. Dan kamu harus membuktikannya berulang kali. Atau kadang-kadang juga orang tua menyampaikannya dengan kalimat positif, tapi sebenarnya berdampak kepada anak di kemudian hari. Ketika anak berbuat baik pun, orang tua tetap mengucapkan, nah gitu, kalau kamu rajin belajar, mama jadi bahagia. Jadi si anak itu harus bertanggung jawab terhadap perasaan orang tuanya. Hal-hal yang seperti itu saya lihat sih, anak tumbuh di dalam keluarga yang menerapkan nilai-nilai narsisis. Dan itu akan berdampak pada masa depannya. Gitu. Itu aja sih. Iya, Mbak Damayanti, terima kasih ya. Ini minta tolong Bang Jojo, ternyata
hembusan ya. Ini ada hujanan beberapa pertanyaan nih. Saya minta izin dulu, mungkin Bang Jojo, kalau Bang Jojo sama Bang Desni sudah membaca, mungkin bisa langsung merespon ya, karena nanti makan waktu kalau saya membacakannya. Jojo, suaranya tak terdengar. Iya, Bang Jojo nggak ada suaranya. Iya, saya apa namanya merespon Bu Nita dulu ya, dan Bu Rina, terus kemudian Bu Damayanti nanti direspon oleh Desni. Ya Bu Nita, ini apa namanya memprihatinkan sekali kisah yang diceritakan oleh Bu Nita sebagai dosen gitu ya. Ternyata banyak kasus-kasus toxic people ya, atau toxic relationship yang di depan, yang di hadapan Bu Nita gitu. Ada mahasiswi yang dieksploitasi oleh pacarnya gitu ya, sehingga sampai cuci baju pun juga dilakukan sama pacarnya yang perempuan itu gitu. Dan bahkan ada tadi diceritakan oleh Bu Nita yang punya bekas-bekas kekerasan ya, itu mengerikan sekali memang. Jadi emang bagus sekali buat orang-orang seperti Bu Nita ini juga memperdalam pengetahuannya tentang orang-orang seperti itu gitu, sehingga kemudian nanti bisa memberikan nasihat yang tepat gitu bagi pacarnya. Karena seperti tadi saya ceritakan juga kepada Pak Komara ya, ada beberapa kasus yang anak-anak masih di bawah 10 tahun, tapi mereka sudah bisa mengeksploitasi, memanipulasi ibunya, bahkan meng-abuse gitu ibunya, dan ibunya takut sama anaknya, takutnya minta ampun gitu, karena memang penjelasan neuroscience-nya adalah mereka, orang-orang di sekitar toxic people ini kemudian otaknya jadi rusak gitu. Mereka nggak punya lagi kejernihan berpikir, sehingga mereka terus berada dalam kekuasaan para toxic people ini. Jadi memang berbahaya sekali toxic people ini. Dan tadi saya sudah sampaikan kalau pacarnya ini tadi ya memiliki fungsi otak yang juga maksimal gitu ya. Artinya dia tangguh, dia memiliki kebanggaan pada dirinya sendiri. Biasanya sejak awal begitu bertemu dengan seseorang, dia udah lihat red flags, dia udah lihat orang ini nggak bagus, jadi dia menjauh, nggak pernah jadi terlibat dalam hubungan atau dengan toxic relationship yang seperti itu gitu. Dia nggak akan mengalami itu gitu. Jadi dari awal juga udah jauh. Tapi mereka karena yang fungsi otak kurang fungsi maksimal gitu, mereka nggak jadi jernih, mereka terjebak. Makin lama makin sulit dia keluar gitu, bahkan sampai dipukulin dan sebagainya, mereka tetap nggak bisa keluar gitu, karena para toxic people ini penuh tipu daya. Jadi bagus sekali buat Bu Nita untuk memperdalam ini agar Bu Nita bisa membantu mereka gitu, karena kasihan sekali gitu, karena ini terjadi di mana-mana, nggak di negara maju, nggak di negara berkembang, dimanapun terjadi gitu. Oke, itu buat Bu Nita ya. Saya kira saya nggak bisa panjang banget merespon Bu Nita, padahal pengen sekali gitu, karena pengen sekali menolong orang-orang seperti itu. Rina yang dari Bali ini bilang tentang primordialisme di Bali gitu ya. Mereka menjaga orang-orang pendatang agar tidak tidak menonjol barangkali gitu ya, tidak menduduki posisi-posisi strategis, termasuk barangkali di kampus tempat Rina mengajar ya, Udayana kalau nggak salah ya, itu ya di sana gitu. Ini kayaknya mungkin juga lebih ke politik gitu ya. Jadi memang orang-orang di politik atau di pemerintahan itu bisa membuat kebijakan-kebijakan yang toksik, yang sifatnya bisa disebut dengan psikopati gitu ya, bernilai seperti itu gitu, kejam gitu, jahat. Tapi mungkin itu memang satu kebijakan politik gitu ya. Atau kita tahu sendiri ya, yang namanya CEO itu kan kita sebut punya sifat-sifat atau punya karakter psikopat, untuk mereka supaya bisa menjadi naik terus gitu. Saya kira itu ya Bu Rina. Saya kasih ke Desni untuk merespon Bu Damayanti. Oke, Jo, itu ada pesan penting di inbox, tolong dilihat. Nanti habis ini tolong dijawab ya. Baik. Di WhatsApp. Mbak Damai,
ciri ibu yang tadi Mbak gambarkan itu sebenarnya ibu yang narsisis. Jadi apa namanya, Suaranya dia, Mbak Desni double tuh. Suaranya. Jojo nggak di-mute. Oh, udah. Ya, oke. Sorry, maaf. Saya ulang ya. Ciri-ciri yang tadi diceritakan oleh Mbak Damai itu menggambarkan ibu yang narsisis. Jadi dia akan bahagia kalau anaknya kamu nilainya bagus dong. Kalau kamu udah bagus, nah gini dong, mama seneng. Semuanya untuk mama. Itu ciri-cirinya. Ada 9 sebenarnya ciri-ciri ibu yang narsisis, dan ada penelitian bahwa parenting style itu berkontribusi terhadap jadinya seorang anak menjadi orang yang narsisis gitu. Misalnya ibu yang otoritarian itu anaknya nantinya akan menjadi, tapi ibu ya bukan bapak gitu. Ibu yang otoritarian nanti akan menjadi anak yang narsisis, yang vulnerable gitu kan, yang nggak boastful, yang nggak grandios gitu. Kalau bapak yang otoritarian, anaknya nanti akan jadi narsisis yang grandios. Aku nanti bisa share di chatroom listnya, tapi kurang lebih kita nggak sadar gitu loh bahwa ciri-ciri yang kelihatannya nggak apa-apa, ciri-ciri yang kelihatannya normal itu sebenarnya sudah menandakan ada bibit-bibit narsisisme di dalamnya. Nah, itu kayaknya cukup jelas nggak Mbak Damai, atau perlu ditambahkan lagi keterangannya? Cukup jelas Mbak Desni. Oke. Jojo mungkin yang di message. Ini ada pertanyaan yang juga Jojo. Baik, ada message yang personal sekali, tapi maksudnya personal, saya nggak akan ungkap pengirimnya, tapi ini sangat penting sekali gitu. Saya berharap sekali bisa membantu ya. Bunyinya begini, salam kenal Bapak Ibu semuanya, saya nggak sebut namanya ya. Saya ingin bertanya, sedari kecil saya sering mencoba bunuh diri ketika merasa tertekan hingga saat ini. Sulit mengendalikan emosi, dan belum lama ibu saya meninggal. Sekarang saya tinggal berdua dengan papa, namun tidak dapat bertahan karena selalu emosional, selalu bentrok. Akhirnya saya pergi dari rumah dan tinggal sendiri ngekos. Apakah solusi terbaik dalam hal ini, dan apakah saya termasuk dari salah satu toxic people? Nggak gampang dijawabnya nih. Apa namanya? Karena datanya kurang, informasi yang diberikan kurang gitu. Apakah dia yang toxic atau bukan gitu ya? Perlu data yang lebih banyak. Tapi gini, yang jelas masalah penting sekali bahwa kita nggak hidup sendiri. Karena ketika kita hidup bersama orang lain, terutama keluarga ya, dia akan memberi kita positivity yang cukup gitu. Ketika saat kita memiliki negativity yang besar gitu, atau mendapatkan masalah gitu. Kan setiap kita dapat masalah sebenarnya itu disebut stres, muncul hormon kortisol yang banyak sekali gitu, dan hormon kortisol ini akan mempengaruhi fungsi otak gitu. Semakin kita nggak tangani keluarnya hormon kortisol karena stres atau berbagai masalah yang memicunya, maka semakin turun fungsi otak kita. Sedangkan orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama keluarga, itu membantu kita mendapatkan positivity. Jadi kortisol yang keluar itu bisa bukan dicegah, tapi diturunkan tingkatnya gitu. Jadi keluar dari rumah sebenarnya sangat nggak dianjurkan gitu, karena mau banyak nanti persoalan yang lain yang bisa datang gitu ketika berada di luar. Kalau di luar tapi berada di tangan yang baik, tentu itu sangat bagus gitu. Jadi mungkin sebaiknya menghubungi orang-orang profesional atau orang-orang yang memang mendalami ini gitu, karena yang diceritakan tadi sejak kecil pernah mencoba bunuh diri. Jadi ini ada catatan atau record bahwa pernah mengalami depresi berat. Kalau sampai mencoba bunuh diri berarti itu ada tingkatannya udah sampai depresi yang cukup berat. Dan biasanya kalau pernah sampai begitu dia akan berulang. Jadi hati-hati gitu kalau merasa sudah mulai stres berat ya, yang ditandai itu sebenarnya ada ciri-cirinya ya. Sebenarnya misalnya kayak
nggak mau mikirin apa-apa gitu, malas mikirin itu ini, merasa lemes, ada sakit yang nggak bersemangat maksudnya, terus kemudian ada sakit yang nggak jelas gitu ya, terus kemudian gampang sekali marah, tersinggung dengan orang lain gitu ya, dan itu terjadi lebih dari seminggu. Kalau cuma 1 hari 2 hari kemudian hilang, biasa kita begitu gitu. Karena memang orang-orang punya peran, makanan punya peran untuk menurunkan stres itu gitu. Tapi kalau terjadi lebih dari seminggu, apalagi sampai 2 minggu, sebaiknya berhati-hati, cari pertolongan dari orang-orang yang memang apa namanya baik di bidang itu gitu. Kalau enggak nanti bisa fatal. Jadi yang bisa saya bantu dengan mengatakan itu, padahal saya pengen sekali juga bisa membantu lebih jauh dari itu, tapi waktu terbatas. Saya kembalikan ke Tami dan Elza. Ya, oke, John. Mbak Desni kayaknya ada mau tambahan sedikit ya sebelum menutup ini ya. Kalau aku boleh tambahkan, yang tadi mengirimkan pesan message pribadi tadi, kalau tidak berkeberatan, boleh meninggalkan nomor teleponnya di Mbak Tami atau Mbak Elza, ya. Karena kalau sudah memiliki atau sudah cenderung suicidal, itu sudah harus dibantu oleh profesional. Kami punya sahabat yang dokter spesialis kesehatan jiwa yang sudah pasti senang akan membantu. Kalau boleh ditinggalkan nomor teleponnya dan kami bisa merefer kepada dokter yang bersangkutan. Ya. Terima kasih. Oke. Ini ada pertanyaan yang menarik ya. Suara saya terdengar? Ya, bagus Bang. Oke, dengan ciri yang disampaikan tadi, saya jadi memeriksa diri dan keluarga saya, terutama anak-anak saya. Anak saya sebagian besar sejak kecil dibesarkan dengan gadget, game, makanan yang serba instan, dan seperti kita ketahui makanan itu berpengaruh kepada otak dan perilaku. Beberapa ciri sosiopat yang itu ada pada anak saya dan saya merasa sulit mengatasinya karena di usia yang sudah masa kuliah itu sikapnya tak punya empati, inisiatif untuk membantu, bersosialisasi karena kelengketannya dengan internet dan komputer. Pertanyaan saya, adakah riset tentang fungsi otak yang rusak karena kecanduan internet? Silakan, Jo. Baik, Elza, itu bagus banget, bukan bagus ya, penting banget gitu, sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang di zaman digital. Ada buku, lupa judulnya, tapi ada kata-kata again gitu ya. Dia meriset tentang bagaimana terutama anak-anak gitu, bagaimana dia mendapat dampak yang buruk dari dunia digital gitu, game apa segala macam atau media sosial itu ternyata sangat menyumbang stres terutama gitu, sehingga yang tadi saya bilang yang dia sebenarnya nggak punya gen untuk menjadi antisosial personality disorder, tapi bisa menjadi muncul antisosialnya gitu atau personality disordernya gara-gara dunia digital ini yang berkaitan dengan game dan media sosial gitu. Jadi ada satu anak tadi yang disebutkan oleh Bapak tadi ya, memiliki ciri itu. Mungkin sekali dia diperparah oleh secara lahir, dia lahir dengan otak yang berbeda, kemudian dia menjadi berbeda dengan anggota keluarga yang lain atau kakaknya atau adiknya yang lain yang juga main game, main media sosial tapi nggak mengalami keparahan. Jadi memang harus ada perhatian khusus terhadap anak itu. Nah, Desni ada mau menambahkan soal buku yang agen tadi ya, saya lupa judulnya. Silakan Desni. Iya, dia ada buku yang menarik. Kalau saya masih keburu, nanti saya bisa share bukunya di chat gitu ya. Itu memang anak-anak yang lahir setelah tahun 1995 itu anak-anak yang lahir nggak tahu kalau sebelum ini nggak ada internet gitu loh. Jadi mereka memang kalau merasa nggak ada yang salah, mereka kayaknya lebih cinta gadgetnya daripada
real people gitu loh. Jadi belum tentu mereka memiliki ciri-ciri sosiopat itu. Memang anak-anak ini agak sedikit berbeda dengan kita zaman dulu atau generasi-generasi sebelumnya. Dan kita tahu anak-anak sebelum 25 tahun itu fungsi otaknya belum maksimal, prefrontal korteksnya belum maksimal. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk memastikan bahwa itu dioptimalkan. Dibikin waktu untuk ada waktu yang memang tidak pakai gadget gitu. Misalnya waktu makan atau waktu diupayakanlah di dalam keluarga. Kalau tidak ya kita yang akan membayar harganya. Saya akan coba share bukunya kalau masih keburu ya. Ya. Itu saja. Oke, Tami, waktunya sudah lewat. Ini boleh nggak saya menjawab dua pertanyaan terakhir itu sayang kalau nggak dijawab gitu? Boleh, boleh, silakan. Karena agak penting juga. Izin statement ya. Sekaligus pertanyaan. Sekalian closing statement. Oke, pertanyaan tuh gini. Izin bertanya bagaimana cara terapi untuk orang yang pernah mengalami gangguan kejiwaan agar punya kepercayaan diri lebih seperti semula. Ya ini apa namanya tentang fungsi otak juga. Mereka yang mengalami gangguan jiwa itu kata gangguan jiwa sebenarnya bukan apa namanya istilah dalam dunia psikiatri ya, tapi kita pakai itu dengan untuk menjelaskan bahwa ini mengenai fungsi otak yang menurun juga. Kalau bisa meditasi, lakukan meditasi, banyak petunjuk tentang cara meditasi, atau ikuti diskusi kita tiap hari Sabtu sore ini, nanti akan dapat petunjuk mengenai itu. Kemudian pertanyaan kedua, narkolema. Bisa juga kita sebut ya Pak gitu, narkotika lewat mata. Ini dari Dokter Dani Lubis ya, tentang apa namanya adiksi game, film, porno dan lain sebagainya yang muncul di zaman digital gitu. Iya, saya kira itu begitu gitu. Oke, saya kira waktunya udah nggak cukup lagi karena sebentar lagi akan maghrib, jadi saya kasih closing statement bahwa kita memang judulnya diskusi ini adalah toxic people, toxic relationship gitu ya. Tapi sebenarnya adalah intinya adalah mengenai bagaimana memaksimalkan fungsi otak yang kita diskusikan tiap Sabtu sore dari sejak bulan Juni yang lalu sampai sekarang dan masih akan terus berlanjut gitu. Caranya macam-macam. Kali ini di diskusi hari ini tentu adalah bagaimana kita menjaga atau waspada pada orang-orang yang digolongkan pada toxic people gitu, supaya dia nggak ikut menurunkan fungsi otak kita, dan bagaimana kita menjaganya juga sudah didiskusikan di dalam diskusi sebelumnya. Demikian Tami dan Elza. Barangkali Desni mau nambahkan? Enggak, udah. Baik, nggak ditambahkan. Saya kembalikan ke Elza dan Tami. Ya, Bang Elza. Jadi gimana, banyak betul ya pertanyaannya ya. Mudah-mudahan ini jadi awal kita nanti untuk membahas. Bisa jadi kita punya bahasan lebih lanjut soal ini ya, karena ternyata ketertarikan dan betul-betul ini ada terjadi di sekitar kita. Ini dibuktikan dari pertanyaan yang beruntun. Tapi sayang waktu kita terbatas ya Bang Elza ya. Jadi kita harus closing ya, tutup ya Bang. Halo Bang Elza. Oh, Bang Elzanya hilang. Iya. Ya, karena waktu yang terbatas, kita tutup saja pertemuan ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Nanti pengumumannya seperti biasa disampaikan lewat sosial media. Ya. Tapi jamnya tetap sama ya, jamnya tetap sama. Ya, tetap. Nggak pernah berubah. Sabtu sore jam 16 sampai jam 17.30. Dan tetap soal positivity. Terima kasih teman-teman semua. Salam sehat, salam bahagia. Terima kasih semua Bapak Ibu, Tami, Elza yang udah memandu acara ini, dan mereka yang sudah berpartisipasi dengan pertanyaan atau komentar, Bu Damai. Ini ada Mbak Fani, Jojo. Terima kasih. Mbak Fani. Ya, ada Dokter Fani. Dokter Fani tadi saya respon. Terima kasih Pak Elsa, Ibu Desi, Mbak Tami. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Ibu. Terima kasih Rina. Terima Bang John. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Pamit. Sehat selalu kita. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Oke ya. Pamit. Bang John. Ya. Hai. Terima kasih Pak Robert. Ya, siap. Salam sehat. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Pak Robert, terima kasih.
Siap. Pak Komara, terima kasih juga. Tadi udah merespon. Pak Sukardi, Arif, Pak Ariel. Pak Robert, saya masukin ke grup, mau Pak? Supaya linknya di-share. Mohon link. Makasih, John. Di-share terus minggu depannya. Ya, ikut Pak Robert ya. Ya, siap. Mas Ariel, Mas Sukardi, Pak Komara. Terima kasih semuanya. Pak Komara nggak ditanya. Terima kasih. Sama-sama semuanya. Sehat-sehat ya, ketemu ya Sabtu depan ya. Sampai Sabtu depan sore. Ilmu sudah saja Salam. mantap hari ini. Mantap. Mantap. Iya, karena banyak teman-teman jadi mantap. Karena banyak teman. Ada Bu Eda, selamat sore. Karena satu Yaudah, ketemu ajaran yang lagi. bagus banget. Oke, saya tutup ya. Ya, ditutup ya. Oke. Sampai ketemu Sabtu depan Sampai ketemu sore. minggu depan. Terima kasih. Terima Sama-sama. kasih.